Sebuah penjelasan dari Maimun bin Mahron mengatakan tatkala Allah menciptakan jahanam, tentang jahanam ya, dia menyuruhnya bersuara keras, maka semua malaikat yang 7 di langit ya, tersungkur. Itu baru suara suara neraka ya, suara neraka yang keras, malaikat tersungkur gitu ya. Kemudian Allah berkata kepada mereka, angkatlah kepalamu. Tidakkah kalian mengetahui bahwa aku menciptakan makhluk ya untuk menaatiku ya, untuk beribadah kepadaku, dan kuciptakan jahanam sebagai makhlukku, apakah itu juga untuk melakai aku ya? Maka mereka menjawab, ya Tuhan kami, tidaklah kami merasa aman darinya hingga kami melihat penghuninya. Nah, maka maksud dari firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 57 ya. Surah 23. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Tuhan mereka, yaitu apa? Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Dan mereka yang terhadap ayat-ayat itu terhadap ayat-ayat Rob mereka ya, terhadap ayat-ayat Allah beriman ya. Nah, dan seterusnya gitu ya. Itu disebutkan. Nah, artinya bagaimana, inilah keimanan para malaikat. Tentunya kalau malaikat juga takut terhadap neraka, yaitu kita juga harus senantiasa takut ya terhadap neraka ya. Jangan merasa tinggi, merasa hebat, merasa dirinya itu sebagai penjaga gawang di neraka gitu ya. Dia akan kuat ya, dia menahan siksa di neraka ya. Nah, sekarang pintu-pintu neraka ya, disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 44, surah ke-15. Bahas sab'atu abwab likul libabin minhum juz'um makasum. Jahanam itu punya 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah pernah bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, siapakah orang-orang yang menempati pintu-pintu neraka itu? Nah, malaikat Jibril mengatakan nih, ada pintu yang paling bawah, di dalamnya ditempati oleh orang-orang yang munafik ya, dan orang-orang kafir, fidarkil asfali minanar. Pintu itu namanya Hawiyah ya. Nah, itu ada neraka Hawiyah ya. Itu ditempati oleh orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Ya. Pintu kedua ke atas lagi itu namanya neraka Jahim. Ditempati oleh orang-orang musyrik.
Jahim ya, Jahim namanya Jahim. Ya orang-orang musyrik. Atas lagi, nah itu namanya Sakor. Sakor ditempati orang-orang penyembah berhala ya. Nah itu Sakor. Iya. Nggak bisa, ada orang-orang kafir mah nggak bisa. Orang-orang musyrik mah nggak bisa ditolong. Pintu keempat lebih atas lagi namanya Lazo. Ya. Kala inha Lazo. Di dalamnya itu ada orang-orang majusi dan ditempati oleh iblis dan orang-orang jadi pengikutnya. Ya. Jadi orang-orang yang jadi pengikut iblis itu menempati Lazo ya. Iya. Iblis kan terbuat dari api. Dia juga merasakan nantinya juga ya. Ya seperti kita ditampar gitu ya, kan merasakan sakit. Nah, dia juga merasakan, nanti iblis juga merasakan sisanya neraka gitu. Pintu kelima namanya Khutomah. Itu ditempati orang-orang Yahudi. Yahudi ya. Terus pintu keenam namanya Sair ya. Ditempati orang-orang Nasrani. Dan pintu ketujuh ini yang paling atas. Nah, yang paling atas yaitu orang-orang yang beriman. Nah, ada orang yang beriman yang singgah dulu ke neraka ya. Itu di tempat yang paling tinggi ya di neraka. Karena kan neraka paling bawahnya itu paling menyakitkan ya. Paling atasnya juga sakit sebenarnya gitu. Mal kuat gitu. Ya. Dari jadi sama dengan 100 tahun ya. Ya kalau di neraka mah ya kaum sinaf al-fasanah gitu. Gitu ya. Bisa 5.000-an tahun. 50.000. 50.000 kaum sinaf al-fasanah 50.000. Hari. Orang-orang yang musyrik, orang yang ini batu ali untuk melet gitu mungkin. Iya. Nah, jadi pintu yang ketujuh ini orang-orang yang melakukan dosa besar dari umatmu ya, dari umat Nabi Muhammad yang sampai meninggal di dunia belum sempat bertobat. Nah, di situ yang tepatnya di pintu ketujuh ya. Itulah malaikat Jibril ya bersama jawabannya. Nah, kita sedang hidup di zaman Nabi Muhammad ya, umat Nabi Muhammad, maka di antara kita kalau melakukan dosa besar segeralah bertobat ya supaya tidak masuk neraka melalui pintu ketujuh gitu ya. Allahumma inni a'udzubika minan nar.